Terserah mau bucin dengan dia, bukan urusan lo. Iya, kok masa lalu? Iya, Iya, ya, itu sudah. Martobi, mari tong bicara. Wae, Pica. Selamat datang di Martobi, mari tong bicara. Episode kali ini bersama saya Susan Mampiopa. Nah teman-teman, kali ini bintang tamu yang sekarang sudah ada dengan kita orang ini pasti sudah asing lagi untuk kamu. Iya toh? Iya toh? BBCCCCC dalam nama ini siapa pu anak? Ah pasti kamu sudah tahu. Oke, kakak ganteng, apa kabar? Halo kakak Susan, kabar baik. Puji Tuhan, kakak Dep kabar baik. Kakak, mungkin banyak yang sudah tahu memang, tapi alangkah lebih baiknya kakak bisa perkenalan lagi, biar kita lebih tahu lagi, toh begitu kakak. Oke baik, nanti saya akan perkenalkan diri. Saya nama Alfred Benyamin Kambu, kalau gelar Eshud. Eshud, anak Eshud ini kehutanan. Iya, kehutanan, lulusan kehutanan dari mana? Unipa? Unipa. Unipa Amban. Oke, lanjut kakak. Saya lahir dari keluarga besar orang Ayamaru. Keluarga besar Ayamaru. Aku teh. Mama Kambu, Bapak Karet. Kita 4 bersaudara. Saya anak pertama. Latar belakang saya SD sampai SMA di Manokwari dan juga kuliah di Manokwari. Oke, teman-teman, kakak nih selain kuliah di Manokwari dan selesai juga di Manokwari, pastinya kamu tahu toh Depu karya yang terkenal itu. Satu Manokwari juga tahu kak. Dong bilang apa? BBC Irian Jaya 95 kak? Benar, benar sekali, benar. Ya. Ih benar, sedikit lagi. Benar, benar memang mau. Oke kakak, BBC Irian Jaya 95, ya. Nama grup musik hip hop kah? Ya. Iya hip hop. Kakak, kira-kira itu kenapa sampai dia nama bisa BBC Irian Jaya 95? Kakak bisa cerita-cerita sedikit kah? Siapa yang mungkin menginisiasi untuk tong pakai nama ini kah? Atau tong bikin grup musik ini kah? Baik, jadi musik hip hop ini, terutama kita di Irian Jaya ini membuat banyak pertanyaan di berbagai pihak. Pertanyaan sangat banyak sekali, tong bertanya-tanya. Tapi jangan kamu bilang kamu nanya, awas kamu. Jadi Irian Jaya ini sendiri terdiri dari anak-anak kompleks, itu kita di Amban. Oh, anak-anak kompleks ya. Amban, Manokwari Amban, di Barak, khususnya perumahan Unipa. Jadi teman-teman di situ membuat suatu grup. Dimulai dari keresahan dari setiap teman-teman, bagaimana mereka untuk menyanyi, buat suatu musik itu tidak ada wadah untuk mereka untuk membuat musik. Iya. Terutama musik hip hop ini. Jadi saya merangkul adik-adik di situ. Jadi kakak nih yang merangkul adik-adik dorang. Jadi kita buat musik pertama kalau tidak salah di 2016. 2016. Ya, bertepatan di hari kasih sayang, tanggal 14 Februari. Kakak kamu sengaja kah apa? Kamu sengaja pilih tanggal supaya 1 kali. Karena perlu hadiah banyak lagi. Oke, dari di tahun 2016 ya. Di 14 Februari ya. Terus kakak kenapa dia nama BBC Irian Jaya 95? Padahal saya kira ini 95 jadi berdiri di tahun 95. Wae, padahal berdiri 2016. Kenapa? Jadi nama itu bagaimana konteks kita berpikir supaya hip hop ini diterima oleh semua kalangan, maupun anak kecil sampai orang dewasa, lansia. Iya. Dan ternyata itu menjawab kita konteks kita bayar Irian Jaya supaya mengingat kepada orang-orang tua orang kalau memang dulu ada Irian Jaya. Oh iya, nama dulu ya, nama dulu Papua Irian Jaya. Dan itu juga membuat mereka juga suka dalam musik, terutama musik hip hop ini. Oh, jadi itu kakak dong putrik juga nama Irian Jaya supaya orang-orang tua juga. Jadi musik hip hop yang kakak dong punya ini bukan hanya untuk anak-anak muda, kalangan anak muda atau anak kecil saja, tapi juga dengan nama ini orang-orang tua, orang-orang lansia, nenek-nenek juga, tete-tete dong juga bisa menikmati anak-anak ini dong karya musik.
Nah lanjut ya, Kak, dari 2016 lagu pertama terus. Ya. Tapi sabar itu ada yang kita lewat tadi. Jadi kalau 95 itu saya ambil dari tanggal lahir saya 95, jadi digabung di. Oh di dalam tahun band. 95, Kakak lahir tahun 95. 95. Kemudian BBC ini nama dari Barak Boys Community. Oh. Jadi teman-teman di kompleks itu yang perumahan Barak, Iya. mereka tambah di belakang menjadi BBC. Oh, jadi sekarang kan dengar BBC Irian Jaya 95 ini Barak Boys Community Irian Jaya 95. 95 itu tahun lahir dari Kakak Ya, Beckham. benar. Oke. Lanjut Kakak. Nah, kemudian lagu-lagu yang kita ambil juga kita variasi dengan beberapa bahasa daerah. Nah, itu agar dia. Seperti tadi masuk di semua kalangan dapat, Ah. yang kecil dengan arelan kita yang warnanya beda. Kita Iya. ambil di aliran musik yang gokil, Iya. tidak terlalu Amerika begitu, tidak terlalu yang Indonesia, tapi yang gokil yang Iya. setengah-setengah Papua, ada dialek bahasa daerahnya. Nah itu masuk situ biar kita rasa ini tepat untuk kita pewarna sendiri di dalam musik hip hop begitu. Benar sekali. Jadi sering dengar Kakak dong lagu itu lebih bawa suasana kehidupan di kita orang di Papua Iya. Kata-kata yang ada di Papua sini, terlama begini dengar, ada di lagu kan. Sio, mantap sekali. Tapi Kakak dong juga pakai bahasa daerah toh? Ya, ada bahasa daerah terus selalu ikut tren. Misalnya ada kata-kata baru. Misalnya ada lagu kita pertama judulnya Sabukan Kaleng-Kaleng. Oh iya, Sabukan Kaleng-Kaleng. Kakak kata ini sudah terkenal sampai Ada Wuhan. juga lagu yang judulnya Hey Tayo. Hey Tayo. Itu Ada kan- pasti dong nonton anak kecil tuh dong pasti tahu Hey Tayo Ya. tuh apa. Bis Tayo itu toh. Hey Tayo, Oke. terus ada Cresiko. Yang paling viral sekali itu yang namanya Bucin. Oh. Itu lagu Bucin. Bucin. Coba Kakak kasih. Budak cinta yang refnya sini. Terserasa mau bucin dengan dia, bukan urusan lo. Iya, kok masa lalu. Iya toh? Ya, itu sudah. Iya. Ini dari perjalanannya 2016 Iya. sampai di sini. Kira-kira nih dia punya teman-teman atau kakak-kakak dong yang menyanyi nih, anak-anak Amban dari mana-mana saja atau kakak dorang pernah menyanyi selain teman-teman di dalam Amban, pernah kolaborasi dengan kakak-kakak hip hop yang lain-lain Ya. begitu. Jadi seperti tadi ini memang anak di Amban situ, kalau kompleks ada teman-teman Mbak Saleh Serui dari seperti tadi Maibrat. Nah, tapi dalam grup ini tidak ada orang biak, jadi maaf untuk kakak Susan tidak ada orang biak di dalam. Apa-apa, yang penting ini kan untuk semua anak-anak di tanah Papua. Nah, terus kita pernah kolaborasi dengan kakak Ambin Api Bocor. Kalau kakak Orang biak Susan, toh? ya. Terus pernah dengar DJ Semi Manggorep. Oh iya. Dengan John Yewen pernah juga ada lagu Wow. judulnya Mantan kalau tidak salah. Aduh, mantan lagi. Semoga teringat mantan. Nah, terus dengan beberapa teman-teman hip hop di Manokwari yang lagu-lagunya cukup terkenal juga. Ya. Prestasi-prestasi apa yang sudah pernah kakak dorang mungkin diundang menyanyi di sini, di sana, seperti apa gitu? Baik, teman-teman di Renja pernah menyanyi di dalam Manokwari juga di luar Manokwari. Misalnya kita pernah berangkat ke Sorong, Tambrau. Itu prestasi yang teman-teman sudah apa ya? Di itu Sorong, Tambrau, kemudian di Transiki dan lain-lain kota-kota besar yang di Tanah Papua ini. ya kita di Papua Barat, mungkin di Papua baru di teman-teman pergi ke Nabire. Oh, Nabire. Itu dulu. Sekarang sudah di Papua Tengah kalau Iya, tidak salah. itu lagi. Sekarang daerah pemerintahannya sudah terpecah jadi provinsi Papua Tengah. Memang. Kakak, kalau saya lihat kan di dalam kakak dong punya video-video itu kru ini anak-anak yang menyanyi ini sangat banyak. Pasti kalau macam dalam satu tim itu agak susah toh. Ya. Apalagi anak-anak muda beranak kompleks. Kok bicara susah apa mau dengar kok bikin toh. Jadi kalau kakak tuh bagaimana supaya teman-teman dorang nih bisa terarah untuk menyanyi bersama-sama tantangan-tantangan yang kakak hadapi dalam tim dengan Irian Jaya 95. Baik. Nah, itu yang menjadi tantangan besar karena teman-teman di grup nih punya watak yang memang kita tidak bisa atur. Jadi apalagi anak Papua ya. Aduh. Satu kadang keras, satu. Jadi itu bagaimana kita berusaha untuk memberikan kata-kata motivasi yang terbaik
untuk teman-teman agar bisa kita jalan sama-sama. Nah, tidak lupa kita bersama-sama dan juga kompak, terus jangan lupa pelita besar di atas supaya kita jalan tuh aman saja. Iya. Jadi satu hal yang kakak dong juga pegang itu, jangan lupa andalkan Sang Pencipta Tuhan di dalam segala apa yang kakak dong lakukan dan kerjakan. Iya kakak, bicara-bicara tapi bukan hanya kakak dong lagu nih, saya lihat tidak hanya lagu-lagu yang kayak cinta-cinta begitu, tapi saya ada lihat satu lagu yang kalau terasa tentang Pulau Mansinam kah? Ya, baik. Oh iya, coba kakak, itu seperti bagaimana itu, kakak dong bisa bikin lagu jadi itu? teman-teman pikir itu di 2000 berapa kalau tidak salah, saya lupa, tapi teman-teman membuat satu lagu itu untuk dedikasi buat Pulau Mansinam, di mana bagaimana kita menjelaskan tentang sejarah di dalamnya lewat lagu, dan juga ada bahasa daerah Arpak sendiri juga kita masukkan agar teman-teman di luar sana bisa dapat mengetahui bagaimana Pulau Mansinam itu di Kota Enjin dan juga Pulau Mansinam. Jadi lagu itu kakak dong buat untuk dedikasi di dedikasi Pulau Mansinam ya, karena kakak dong sendiri ada di Manokwari, dekat dengan Pulau Injil di sebelah, dan karena Pulau Injil kita semua ada sama-sama di sini. Wah, luar biasa sekali kakak. Iya kakak, teman-teman yang banyak dengan kakak, pasti juga apalagi kakak kan sudah sarjana, atau pasti kakak teman-teman yang di bawah kakak biasa kasih semangat dorang kak, seperti bagaimana supaya dorang juga semangat seperti kakak. Apalagi saya lihat kakak nih luar biasa, anak muda yang semangat sekali, bikin grup musik dari 2016 sampai sekarang bisa ada, dan juga teman-teman kakak ini juga saya biasa lihat dipegang kameramen begitu di gereja. Jadi selain aktif di kakak punya dunia hiburan, tapi juga dalam pelayanan. Memang begini-begini yang Tuhan pakai betul. Ya kakak, bagaimana sampai kakak juga bisa memberikan diri untuk terlibat dalam pelayanan? Nah, jadi kita merasa bahwa berkat yang Tuhan kasih ini, yang apa yang kita dapat semua ini Tuhan punya. Jadi meskipun kita tidak melayani lewat lagunya, tapi kita bisa melayani lewat hal-hal lain. Hal-hal lain. Bekerja dalam pelayanan. Begitu. Iya. Luar biasa. Jadi kakak selain di dunia hiburan, tapi kakak juga bekerja dalam pelayanan. Tapi itu kakak sendiri atau kakak dengan teman-teman? Mungkin ada yang tanya di mana ya, gereja mana? Mungkin kakak bisa spill sedikit, kasih tahu sedikit. Kita di grup juga ada beberapa yang gabung bersama kami. Kita kerja untuk live streaming di Gereja Petrus Amban. Wah, Gereja GKI Petrus Amban. Kita yang pegang tim multimedianya untuk live setiap hari Minggu, ibadah pagi maupun acara-acara besar gerejawi. Memang ini yang bilang di zaman masa depan sudah di mana-mana semua bisa. Ini yang Tuhan pakai betul. Oke, memang. Kakak, kalau haus minum sedikit dulu. Oh, baik, siap. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti begitu kisah BBC Irian Jaya 95. Tapi pasti juga kan masih bertanya-tanya, setiap video-video yang dibuat dalam lagu BBC Irian Jaya 95, kenapa di konteks tuh kayak berbeda dengan yang lain? Kayak pakai zaman-zaman dulu, terus banyak juga ya teman-teman, pasti kan bertanya-tanya toh. Kakak bantu kasih tahu dulu teman-teman dong, tanya nih. Seperti bagaimana, kenapa konsepnya begitu dan berbeda dengan musik-musik hip hop yang lain, dia punya isi dalam video. Tadi yang seperti saya suka katakan pertama bahwa kita punya warna tersendiri biar beda dari teman-teman hip hop lain. Nah, kita ngambil jalur ini dengan jalur khusus kah atau lebih khusus kah? Tidak jalur yang ini. Oh, jalur yang ini, bukan yang ini. Bukan. Dengan pakaian yang berbeda, yang kemudian jadul, supaya tadi kita diterima di semua kalangan, dan itu memang benar teman-teman. Kalau kita jalan di mana saya itu pasti kalau cerita sedikit ya, kalau kita jalan gitu teman-teman, nanti ada anak depo, dan dia mama jalan langsung bilang, itu anak-anak tayo dong sana ya. Cuma anak-anak tayo dong saja begitu. Dia sudah kenal dengan anak-anak tayo ya. Anak-anak tayo, anak-anak bukan kaleng-kaleng. Jadi dia mama kasih, kok anak-anak tayo dong sana jalan sana ya. Nanti balik mulai, halo adek, macam begitu. Jadi itu buat kita bangga begitu. Kita buat lagu yang kita ciptakan. Apa dengan variasi versi kita sendiri, itu banyak orang
Kadang dengar punya kita brand nama terkenal, tersendiri ya. begitu. Jadi orang-orang kenal di luar sana. Oh itu Tayo Tayo. Hei Tayo, alasan panggil hei baru pas balik Tayo. Itu kadang orang ganas juga tak Ya. kenal. Bermain tuh, jadi bareng jalan saja. Iya. Oke kakak, jadi kakak dorang memang sengaja juga memilih topik di setiap lagu ya. Hampir semua saya lihat itu dalam video-videonya. Itu kebanyakan memiliki style, gaya berpakaian. Isa kira-kira saya gaya sudah 90-an kah belum yang kayak BBC? Gimana kakak, sudah kah belum? Nah, sudah tinggal tambah ban saja. Bang. Oh iya, aduh ban pinggang. Nanti baru saya pakai sudah. Iya, jadi kakak-kakak dorang di BBC Irian Jaya 95 membeli style atau gaya berpakaian itu dengan sengaja era 90-an ya. Jadi hampir memang saya lihat di setiap video lagu dari kakak dorang itu selalu bergaya 90. Kakak kira-kira ada kesusahan kah tidak untuk cara setelan seperti begitu? Pasti susah atau macam cari-cari baju gaya-gaya kayak dulu. Belum lagi rambut, terus sepatu dan gaya-gaya lain sebagainya dan properti pendukung. Kira-kira itu kakak dorang seperti bagaimana untuk bisa dapat seperti style era 90-an? Yang pertama pasti kita nge-search Google dulu, pastinya Mbak Google selalu. Ya, Mbak Kita lihat contoh-contohnya, terus yang paling susah nih kita di sini, terutama pakaian. Dan kita agak susah biasanya, tapi kita berusaha untuk menampilkan suatu video yang baik dengan era-era itu, dengan zaman itu, dengan konsep video dan gambar yang seperti jadul. Iya susah, apalagi sekarang tuh masa. Itu kosipakan baik dengan kostum ya. Harus cari gimana, harus dapat, berusaha untuk bisa menghasilkan video yang baik dan musik dengan tema-tema yang tadi jadul itu. Iya. Terus kakak, dalam kakak dorang punya pembuatan video lagu-lagu ini. Pertama lagu nih, kata-katanya nih macam takena sampai mau tembus di jantung ke luar lagi. Ini yang belum tadi saya belum jelaskan. Kalau itu biasanya ada adik-adik orang yang punya memang curhatan. Jadi curhatan ini kita ngambil di dalam lagu seperti tema bucin itu. Iya. Ada adik satu yang dia datang dengan itu bucin-bucinan. Nah pas ada musik langsung itu satu hal yang harus kakak Susan tahu bahwa anak-anak hip hop di terutama Papua ini mereka tidak seperti pop ya, yang harus harus jalankan itu gitar, baru duduk rancang musik, tidak. Karakter mereka untuk membuat satu musik itu beda. Jadi pertama dengan bisa dengar musik saja mereka sudah bisa langsung buat satu lagu. Wow. Dengan lantunan musik. Luar biasa. Dengan tidak tanpa ritme juga, dengan kick saja atau puff itu bisa buat satu musik. Langsung kata-kata jalan. Dengan musik itu dengan ritme dan keyboard yang lain bisa buat satu musik tanpa harus duduk dengan waktu lama. Kecuali mood mereka ada dapat cepat. Itu memang kalau kakak Susan tanya si anak-anak hip hop itu pasti jawabannya itu. Nah, yang kedua bahwa mereka selalu termotivasi untuk bersaing sama-sama teman-teman yang lain untuk menciptakan yang baru. Apalagi zaman-zaman sekarang kan viral kan? Itu berusaha dengan kata-kata yang baru untuk viral. Nah, itu yang mungkin anak hip hop punya yang saya lihat dan ikut perkembangan selama ini anak hip hop di tanah Papua. Dan mereka lebih langsung dengar musik langsung buat lagu, jadi tidak tunggu lama. Dan kata-kata juga itu bisa datang dari macam curhatan. Satu lagu misalnya macam kaleng-kaleng itu teman-teman kita dalam perjalanan pulang baru dapat lagu itu. Kakak coba ceritakan dulu. Saya juga penasaran kenapa dalam perjalanan pulang kita menyanyi tapi sementara masih pakai bahasa Ayamaru. Pakai bahasa Ayamaru sama berat. Jalan sampai pulang sampai itu sambil menyanyi sambil dari perjalanan sampai pulang langsung kita buat musik. Cerita langsung buat musik baru kita pindahkan ke bahasa Indonesia dengan tren-tren tadi seperti sabuan kaleng-kaleng kita gabungkan. Bahasa-bahasa daerah lain-lain. Kalau misalnya tayo-tayo itu ikut perkembangan zaman kan yang masih viral di Indonesia misalnya tayo. Yang kita kasih masukan dalam lagu. Iya, teman-teman. Jadi seperti begitu kurang lebih kakak Beckham menceritakan dorong punya inspirasi karena lagu ini macam
Tersalah kak, aduh Tuhan, macam bantu kitong juga toh. Pas kena di hati lagi. Iya, Puji. jadi tong terakhir lu bicara banyak lagi, main putar lagu kas naik sudah langsung. Dong yang nonton, aduh, padahal pakai kode-kode juga. Iya memang baik kakak. Nah, selain itu kakak, dalam kakak dorang pembuatan video itu kakak dorang sendiri teman-teman yang bertugas atau ada kru-kru lain yang kakak dorang libatkan kerjasama. Soalnya kalau macam yang saya lihat ini seperti begitu pasti butuh apa dorongan atau butuh dukungan dari tim-tim lain juga ya, karena bikin musik itu aduh tergampang susah apalagi dekat dia maksudnya kakak lanjut. Bukan. Jadi begini, musik kita di Renjaya itu sendiri kita buat sendiri. Oh kakak dong buat ada sendiri. Berapa ada yang saya kader buat siap untuk kita membuat musik. Oh jadi dalam kakak dong tim ada adik-adik yang memang kakak dong tim yang kakak sudah bagi tugas untuk dorang ini. Jadi ada beberapa yang buat musik, misalnya musik-musik yang lagi tren, acara atau musik cinta. Dan konsep video itu yang biasa kita ngatur sama-sama bagaimana. Terus juga ada adik yang sudah siap, kita sudah latih dia untuk bawa gambar. Bawa gambar. Dan juga saya sendiri untuk turun, kita sama-sama bawa gambar untuk buat video. Jadi bisa dikatakan hampir sebagian besar kakak dorang punya video dan lagu ini kakak dong sendiri yang produksi begitu. Sempat ada beberapa lagu yang kita kerjasama juga dengan Papua Project? Iya, Papua Project, kakak pas kali Spigai. Oh, kakak pas kali Spigai, iya. Pasti tahu ya. Iya. Anak viral tuh, fotografer ya. Itu ada beberapa lagu yang kita kerjasama dengan kakak dia untuk membuat kita video musik lagu. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Luar biasa anak Papua yang anak Amba, anak Papua ini. Dari 2016 sampai sekarang sudah 2023. Iya. Tantangan-tantangan pasti banyak ya. Adakah tidak sempat di tengah perjalanan, aduh macam rasa gimana mungkin sudah bisa kah tong bubar sudah? Ada pernah pikiran-pikiran seperti itu kah? Kalau kita di grup sementara tidak, masih sehati, kita jalan sama-sama. Terus mungkin tantangan kadang mood buat lagu nih yang kadang kita tidak dapat. Ya, mungkin reses waktu berapa minggu atau ini baru kita buat lagi itu ya mungkin tantangan di kita. Selama untuk bubar atau mau katanya tidak, kita masih tetap sama-sama. Mantap kakak. Sejauh ini kira-kira kakak dong punya lagu sudah berapa banyak lagu? Supaya berapa ya? Sudah banyak sekali? Iya, sekitar 30-an keluar. Wih, mantap, sekitar 30-an. Kakak, kita mau tanya-tanya lagi nih. Ini kan tong bicara-bicara jadi bicara-bicara kalau kakak dorang pergi menyanyi-menyanyi di luar itu biasanya harga manggung atau naik panggung itu berapa? Ya. Ini juga kadang jadi bimbang di kita juga ya. Janganlah bimbang dan jadi teman-teman biasanya kalau satu kali, kalau dulu tuh berkisar di antara 5 itu dulu kalau sekarang teman-teman sudah di 5 nih 5 apa? 5.000 kah? 50 kah? 5 batu, biasa dong bilang 5 batu. 5 batu? 5 batu maksudnya? 5 juta. Oh iya. Itu dulu waktu masih kita ini. Tapi semenjak kita sini kita di antara 20-an, 20 juta. Iya, tapi itu kita main full, kita main full lagu. Misalnya lagu-lagu viral semua kita main. Oh, main full. Jadi kakak dong ada punya trik-trik begitu, misalnya kalau dipanggil untuk manggung, itu kakak dorang siapkan lagu tuh lagu-lagu yang viral. Bisa juga lagu yang viral atau diminta dari teman-temannya. Oh, diminta dari yang mengundang event begitu, bisa minta lagu apa saja kita menyanyi. Iya. Jadi kakak Beckham ini memang selain aktif di hiburannya, di pelayanan, tapi saya rasa seperti begitu kakak bisa memberi dampak yang baik pengaruh yang baik buat teman-teman, terutama adik-adik di kompleks, apalagi yang sama-sama dekat dengan kakak dorang yang selalu bikin lagu, pasti ada harapan-harapan baik yang kakak ingin untuk dorang juga bisa seperti kakak. Mungkin dalam pendidikan, tidak hanya dorang fokus ke musik saja, tapi musik ini dari kakak punya ini hobi kan? Atau memang kakak suka atau seperti bagaimana? Ya ini kita mau bilang kalau dunia sekarang nih
musiknya juga bisa jadi pekerjaan. Oh, bisa jadi Iya. pekerjaan. Iya, Kalau benar. dulu kan masih hobi saya kita nyanyi saya. Hmm. Nah, tapi kalau sekarang kan bisa ada pekerjaan kita sendiri, kita buat musik, kita bisa menghasilkan income dari situ. Nah, juga yang biasa udah ada uang pulsa kayak ini. Oh iya. Jadi sekedar hobi dan sudah menjadi pekerjaan dan juga sekarang itu ya jadi pemasukan juga Ya. toh, seperti tadi kakak dong bilang dong uang manggung gitu. Wah, mantap sekali kakak. Kakak kan lihat dari kakak nih sebagai orang muda yang kreatif nih. Salah satu anak muda yang kreatif. Kakak mungkin tidak hanya ingin kakak saja yang berkembang, atau kakak ingin kakak punya adik-adik yang dalam tim, di kompleks dan sekitarnya. Mungkin ada hal yang kakak ingin bagikan untuk adik-adik, untuk teman-teman di luar sana, teman-teman Martobi, dorang juga belajar dari kakak. Yang tidak hanya aktif di dunia hiburan, tapi juga memberi diri dalam pelayanan, pekerjaan di gereja maupun di lingkungan pelayanan di sekitarnya ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin kakak bagikan supaya, oh iya kita juga belajar. Kalau kakak bisa, masa Satra bisa, masa teman-teman dong bisa, pasti dong juga bisa. Silakan. Nah, jadi yang pertama buat teman-teman di luar sana tuh, kalau misalnya punya bakat, jangan sembunyi-sembunyi. Kalau punya bakat, jangan sembunyi-sembunyi. Kasih keluarkan. Kasih keluar. Dan kedua, kerja keras. Kerja keras, Iya. yoi. Misalnya kau bakat, kau kerja keras, terus misalnya macam kau buat musik, kalau kau tujuan usahakan buat musik jadi, berarti kau kejar itu terus, sampai harus jadi buat suatu lagu misalnya. Meskipun juga kau bagian editor, harus belajar editor sampai jadi. Terus yang ketiga, kerja tadi apa pertama? Yang pertama tadi kalau punya bakat jangan sembunyi-sembunyi. Iya. Terus yang kedua kerja keras, bakat saja baru, terakhirnya baru siapa mohel. Ya, Terus yang ketiga banyak bergaul, terus lebih banyak minta masukan dari orang lain itu perlu untuk bisa evaluasi diri sendiri. oke. Dan terakhir jangan lupa Tuhan. Iya. Harus jalan di dunia juga tapi Iya. Di dunia tapi iman juga harus ada. Siapa yang pegang kendali? Iya. Barang itu siapa yang setel? Seperti begitu. Iya teman-teman, kita sudah bicara banyak dengan Kakak Bekam di sini dalam Martobi, Mari Tong Bicara episode kali ini. Kita orang akan berpisah dan nanti akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang lain. Oke teman-teman, demikian Martobi, Mari Tong Bicara. Huae Huae Pica. Martobi, mari tong bicara. Huae, pica.